selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya sudah kasih dalam Tuhan, sudah orang-orang yang hebat. Jangan pernah bilang bahwa saya bodoh, saya miskin, saya susah. Sudah kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, hari ini bersama dengan saya ada anak Tuhan dan hamba Tuhan yang hebat, dan beliau mendapat kepercayaan Tuhan untuk menjadi Menteri Kesehatan. Tetapi yang lebih daripada itu, beliau tetap percaya bahwa beliau adalah hamba Tuhan yang melayani masyarakat, karena jabatan dan kedudukan hanyalah anugerah Tuhan. Untuk itu, sudah kasih dalam Tuhan, kita jumpai hambanya, Bapak Legend TNI Purnawirawan, Dr. Terawan. Dokter, terima kasih untuk bersama-sama dalam program ini. Haleluya. Nah, dokter, hari ini kita mau berbicara tentang hamba Tuhan, karena dokter mendapat jabatan, mendapat tugas dari negara sebagai Menteri Kesehatan. Tetapi dokter lebih suka berkata bahwa saya kan hanya hamba Tuhan. Bagaimana, dokter? Ya, yang hebat memang Tuhan. Itu dia. Jangan pernah bilang kita hebat, Tuhan yang hebat. Tapi gimana, dokter? Jadi kita ini memang sebagai hamba itu paling nyaman. Mau ditinggali tuannya aja, ditinggali talenta. Iya. Jadi berperilaku sebagai hamba yang mau merendahkan hati, merendahkan diri, maka tuannya akan memberikan talentanya. Iya. Sehingga kita mampu mengarungi kehidupan ini dengan modal dan bekal yang Tuhan berikan. Iya. Mungkin sebagian orang berkata, ya Dokter Terawan kan dokter terkenal, sekarang sudah jadi Menteri Kesehatan dan punya bintang 3 di pundaknya sebagai seorang Letnan Jenderal, dan mungkin gak pernah ngalamin kesusahan dalam hidup, makanya gampang sekali berkata bahwa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan segala-galanya. Nah, bagaimana kalimat itu, dokter? Namanya kesusahan, namanya rasa tertekan, itu kan sebenarnya ungkapan perasaan. Ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita rasakan sebagai anugerah Tuhan, biar dalam kondisi terjepit, biar dalam kondisi terendah sekalipun, tergantung kita mengungkapkannya di hadapan Tuhan sebagai syukur atau sebagai beban. Iya. Jadi dokter sendiri pernah menghadapi kesusahan dalam hidup? Bukan hanya pernah, ya menjadi makanan sehari-hari. Apa maksud dokter? Ya karena kita hidup. Ya coba, susah tidak kalau dibully. Kalau dibully kan susah sekali. Apalagi kalau itu menyangkut sehingga istri dan anak ikut melihatnya. Ya. Karena itu akan menjadi kesusahan batin yang luar biasa. Saat tiap hari masuk di TV dan anak dan istri melihatnya sesuatu yang tidak nyaman, itu kan menimbulkan tekanan yang luar biasa. Namun kalau kita hayati itu sebagai anugerah dan berkat, maka sukacitalah yang muncul. Amin. Dokter punya pemandangan yang kuat sekali tentang melayani. Sementara dokter adalah seorang tentara bintang 3. Dokter sekarang sebelumnya adalah kepala rumah sakit RSPAD. Lalu dokter sekarang mendapat tugas sebagai Menteri Kesehatan, tapi masih tetap konsepnya melayani. Sementara orang kan berkata, oh itu bukan melayani, itu udah jadi bos sekarang. Nah, bagaimana itu, dokter? Konsep melayaninya tidak berubah. Sebagai menteri pun harus melayani. Pertama, punya staf yang banyak yang harus dilayani. Kedua, melakukan regulasi-regulasi perundang-undangan, itu juga melayani. Karena impact dampaknya itu adalah besar sekali untuk masyarakat, untuk umat. Nah, lalu yang sekarang menjadi masalah banyak orang, kalau sudah jadi pejabat, biasanya kan gak punya waktu dengan Tuhan. Tapi dalam hal ini dokter banyak sekali bicara tentang Tuhan. Ada banyak orang bilang, urusan Tuhan kan urusan hari Minggu, urusan gereja, urusan ibadah. Tapi urusan pekerjaan Senin sampai Sabtu, itu kan urusan kepintaran kita. Bagaimana, dokter? Tidak ada. Setiap kita melangkah, setiap kita bernapas, itu urusan Tuhan. Setiap kita menuliskan sesuatu, menandatangani sesuatu, itu urusan Tuhan. Karena itu setiap saat, setiap waktu kita harus doakan. Apa yang kita tulis, apa yang kita pendapat, apa yang kita bicarakan, itu harus diketahui dan kita minta izin Tuhan.
Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang luar biasa ketika banyak orang sedang sibuk dengan agama, tetapi Dokter Terawan lebih menekankan tentang anugerah Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang berkat Tuhan, tentang hikmat Tuhan. Nah dokter, kan kita mengenal Tuhan seringkali bukan dari buku pelajaran. Pengalaman apa yang membuat dokter punya pemandangan seperti itu? Karena ada banyak orang kan berkata, jangan-jangan Dokter Terawan ini sekolah pendeta kah, atau sekolah apakah? Apa sebetulnya membuat dokter punya pengalaman dengan Tuhan seperti itu? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jadi itulah pengalaman kehidupan saya dari hari ke hari, bahwa dekat dengan Tuhan, kita akan tetap ada sampai hari ini. Luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sharing sedikit. Pertama kali saya ketemu Dokter Terawan beberapa tahun yang lalu, beliau sudah jadi kepala rumah sakit dan beliau sudah sangat terkenal dengan DSA-nya, dan mungkin ratusan orang tiap hari menantikan beliau untuk DSA. Lalu saya datang sebagai pengkhotbah untuk Natal dari RSPAD. Lalu kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, beliau ada bintang di sini. Beliau buka pintu buat saya, beliau tunggu, lalu jalan, lalu pas pulang beliau yang anterin sampai ke mobil. Lalu saya bilang, Dok, sudah saya nggak perlu diantarin. Dia bilang, sampai hari ini tidak pernah saya lupa. Pendeta, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk pelayanan, dan ada waktu untuk melayani masyarakat. Kalau itu semuanya seimbang, maka jadi luar biasa. Dokter, saya nggak pernah bisa lupa kalimat dokter itu, karena waktu itu dokter antar saya keluar. Saya bilang, dokter sudah, dokter ditungguin ribuan orang itu untuk DSA. Dokter bilang, untuk semuanya ada waktunya. Nah bagaimana itu dokter? Ya memang semuanya ada waktunya. Termasuk Bapak Pendeta datang ke sini, itu sudah Tuhan atur waktunya. Kapan saya harus rapat? Tadi Bapak Pendeta bisa nunggu waktu saya rapat. Itu juga ada waktunya. Tetapi waktu untuk sendiri bersujud di hadapan Tuhan juga ada waktunya. Wah, luar biasa. Lihat saudara kasih dalam Tuhan, ketika dunia sedang stres dengan, saya mesti begini, saya mesti begini. Dengan mengatur waktu, segala sesuatunya menjadi indah. Nah dokter, mungkin apa yang paling berat yang pernah dokter hadapi? Karena mungkin sebagian pemirsa akan berkata bahwa dia kan Dokter Terawan pasti nggak pernah menghadapi hal yang susah, nggak kayak kita lah. Kalau kita kan ngadepin susah. Apa hal yang paling berat yang pernah dokter hadapi dalam hidup ini? Dalam hidup ini yang paling berat adalah kalau mendapat anugerah yang luar biasa. Itu justru berat buat hidup saya, karena bagaimana saya harus mensyukurinya. Jangan lupa akan hal itu. Kalau pas sengsara malah enak, saya tahu apa yang saya minta. Tetapi kalau saya pas mendapat anugerah, berkat, dienakkan, itu justru tantangan yang sangat berat buat hidup saya. Karena banyak orang jatuh bukan karena kesusahan, tapi karena kelebihannya. Lihat saudara dalam Tuhan, Dokter Terawan sedang membongkar pikiran saudara. Kadang-kadang saudara berkata, aduh pendeta kita nggak ada makan, pendeta, aduh kontrakan rumah. Justru Dokter Terawan bilang, kalau sedang susah enak. Kita tinggal minta sama Tuhan, kita tinggal berseru sama Tuhan, kita tinggal harapkan sesuatu dan mujizat pasti terjadi. Tetapi justru persoalannya ketika kita sukses, ketika kita diberkati, ketika kita mendapat anugerah, itu yang harus kita hati-hati. Supaya kita jangan lupa diri, jangan tinggalkan Tuhan, jangan berbuat dosa, dan jangan akhirnya hidup kita hancur. Dokter, terima kasih buat waktu yang indah. Mungkin ada kalimat-kalimat kekuatan yang dokter bisa sampaikan kepada setiap orang yang menyaksikan kesaksian ini, dokter. Letakkan Tuhan di dalam hati kita. Minta Tuhan sendirilah yang mengatur kehidupan kita. Duduk kita, tata hati kita dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang dokter, seorang letnan jenderal, dan seorang menteri kesehatan bisa mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Letakkan Tuhan sebagai segala sesuatu dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tetap percaya kesaksian hari ini menguatkan kita sekalian. Kita semua pernah tahu di Indonesia ini bagaimana Dokter Terawan dibully, menghadapi masalah, tetapi cara Tuhan bekerja sangat luar biasa. Hatinya tetap mau melayani bangsa dan negara. Buat ia bukan soal agama, buat ia soal Tuhan,
soal masyarakat, soal tanggung jawab, dan soal bangsa dan negara ini. Doa saya menyertai saudara, dan dari sini kita hanya mau ingatkan, kamu hebat, tetap percaya pada Tuhan yang hebat, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dokter, terima kasih banyak. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Nyanyi lagi sama-sama, dokter. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.